Itachi adalah anak sulung dari Mikoto dan Fugaku Uchiha. Masa kecilnya ditandai dengan banyaknya peristiwa kekerasan. Saat ia berusia 4 tahun, Perang Dunia Shinobi ketiga pecah dan ia menyaksikan langsung banyak korban perang. Tak lama setelah perang berakhir dan serangan ekor 9 di Konoha terjadi. Dan saat itu, ia mengambil tanggung jawab untuk menjaga adik bayinya yaitu Sasuke. Kematian dan kehancuran yang ia lihat di usia muda seperti trauma bagi Itachi dan membuatnya menjadi pendiam. Ia mulai belajar sejarah bukan hanya klan atau desa tetapi juga dunia. Dan dengan demikian ia mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan apa yang penting dari berbagai hal. Belajar begitu banyak memungkinkan dia untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu datang dan terjadi. Ketika ia menerapkan pemahaman yang sama ke masa depan, ia menjadi khawatir di mana hal buruk tersebut akan kembali terjadi. Meskipun cinta damai, Itachi adalah seorang anak ajaib yang memiliki bakat alami dalam seni shinobi dan dipuji sebagai yang terbaik dari generasinya. Berbagai prestasi telah ia raih. Pada usia 7 tahun, Itachi lulus dari akademi. Pada usia 8 tahun, ia menguasai Sharingan. Pada usia 10 tahun, ia lulus ujian Chunin. Pada usia 11 tahun, ia masuk Anbu dan pada usia 13 tahun, ia dipromosikan menjadi Kapten Anbu. Prestasi Itachi ini adalah sumber kebanggaan besar bagi keluarganya. Ayahnya melihat dia sebagai bukti kehebatan Uchiha di masa depan dan adiknya melihat dia sebagai panutan untuk hidup di masa depan. Itachi menghabiskan banyak waktu dengan Sasuke, berlatih dengan dia meskipun ia terkadang jarang benar-benar melatih Sasuke. Tetapi untuk semua perhatian yang ia terima, hanya sedikit yang benar-benar diterima Itachi. Ia percaya isolasi adalah hasil dari kesenjangan antara kemampuan mereka dan tidak puas dengan kehidupan shinobi yang penuh konflik. Serangan ekor 9 telah memperburuk hubungan antara kepemimpinan Konoha dan Uchiha. Karena Konoha mencurigai Uchiha adalah dalangnya, Uchiha dipindahkan ke sudut desa, mengisolasi mereka dari sisa desa dan membuatnya lebih mudah untuk memantau mereka. Uchiha merasa dirugikan dengan perlakuan ini dan mulai merencanakan kudeta. Fugaku, kepala klan Uchiha dan kepala konspirator kudeta itu, mendorong Itachi masuk ke jajaran Anbu sebagai sarana memata-matai desa. Itachi bagaimanapun ia mengetahui kudeta Uchiha akan menyebabkan intervensi dari desa lain dan akhirnya memulai perang dunia baru, sesuatu yang tidak bisa dibendung. Dan saat itu Itachi menjadi agen ganda, melaporkan tindakan Uchiha ke Hokage ketiga dan penasihatnya dengan harapan itu akan membantu mereka menemukan resolusi damai. Itachi menanggung beban mengkhianati klannya dengan siswi sahabatnya dan sudah seperti saudara angkat yang ia temui untuk pertama kalinya pada usia 5 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat dicapai. Shisui berusaha menggunakan cara apapun kepada para pemimpin Uchiha untuk memaksa mereka bernegosiasi. Tapi mata kanannya dicuri oleh Danzo Shimura sebelum ia memiliki kesempatan melakukannya. Pilihan semakin habis. Shisui mempercayakan matanya yang tersisa untuk Itachi dan memohon dia untuk melindungi desa dan nama keluarga mereka sebelum menenggelamkan dirinya dalam sungai Naka. Itachi sangat terpukul oleh kematian Shisui untuk pertama kalinya pada saat itu, ia membangunkan Mangekyo Sharingan. Ketika hari berikutnya tiba, beberapa Uchiha sudah curiga kepada Itachi. Mereka menuduhnya membunuh Shisui dan membuat seolah dia bunuh diri. Itachi yang kehilangan kesabarannya menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan sangatlah mudah. Sebuah keretakan hubungan diciptakan Itachi dengan keluarganya dan Itachi memperingatkan kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Meskipun Hokage ketiga masih ingin bernegosiasi dengan Uchiha, dan Zoshimura mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dihasilkan demi kelangsungan hidup klan Uchiha. Dia menjelaskan hal ini kepada Itachi dan memberikannya pilihan, mendukung kudeta Uchiha dan seluruh klan maka termasuk Sasuke tewas dalam konflik berikutnya, atau menerima tugas untuk menghapus klan sebelum kudeta dimulai dan diperbolehkan untuk menyelamatkan Sasuke. Itachi kemudian memilih menyelamatkan saudaranya. Sementara membuat persiapan akhir, Itachi mencari pria bertopeng. Ia menyelinap di sekitar Konoha, dan dari pengamatannya, dia percaya orang itu benar-benar Madara Uchiha yang bertekad memprovokasi beberapa konflik baru. Itachi mendekatinya dengan tawaran, ia akan membantu Madara dengan memusnahkan Uchiha dengan syarat jika Madara mau menjauhi desa. Pria itu atau yang dikenal sebagai Tobi akhirnya setuju. Dalam satu malam, Itachi dan Tobi membantai seluruh klan Uchiha. Demi mencegah peperangan, Itachi rela mengorbankan seluruh anggota klan dan juga orang tuanya. Itachi lalu secara pribadi mengeksekusi orang tuanya. Meskipun berkhianat karena mereka telah merawatnya sewaktu kecil, mereka mengatakan kepadanya di saat-saat sebelum mereka dibunuh bahwa mereka bangga padanya dan meminta dia menjaga Sasuke. Itachi tidak kuasa menahan tangis saat detik-detik ia membunuh kedua orang tuanya. Orang tuanya mengatakan,
bahwa rasa sakit orang tuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang diterima Itachi setelah ia menanggung semua beban dan dicap teror oleh semua kalangan shinobi. Disiksa oleh kesedihan atas tindakannya, Itachi menilai Sasuke satu-satunya orang yang cocok untuk menghukum karena kejahatannya. Dalam rangka untuk mengatur Sasuke di jalan yang ia pilih, ia membuat dirinya sebagai penjahat. Kemudian saat Sasuke memasuki desa, ia sangat gelisah dan rasa takut muncul karena ia melihat darah dan kehancuran di mana-mana. Sasuke pergi untuk bertemu kedua orang tuanya, namun saat tiba di rumah, ia tidak menyangka bahwa orang tuanya telah tiada. Lalu pada saat itu Itachi pun muncul. Sasuke tidak menyangka bahwa kakaknya sendiri yang telah melakukan kejahatan di desanya. Ketika Sasuke bertanya kepada Itachi alasan ia membunuh seluruh klan Uchiha, Itachi menjawab bahwa ia melakukan itu semua karena ia ingin mengukur sejauh mana kemampuannya. Mendengar jawaban yang kurang menyenangkan dari Itachi tersebut, Sasuke berlari ke arah Itachi untuk memukulnya. Itachi sengaja memperlihatkan semua kekejiannya dengan menggunakan Tsukuyomi untuk menyaksikan dengan ilusi dari peristiwa pembunuhan tersebut. Sasuke melarikan diri, takut akan kematiannya sendiri. Tapi Itachi mengejarnya, memberitahu kebohongan yang ia karang. Ia membunuh keluarganya untuk menguji kemampuannya, dan sekarang ingin menguji diri terhadap tantangan satu-satunya yang tersisa bagi dia, adik yang tidak ia pernah cintai. Dia mendorong Sasuke untuk menjadi cukup kuat untuk membunuhnya dan membalas dendam. Dan untuk itu ia menyarankan memperoleh Mankiku Sharingan dengan sendiri. Pada saat kepergiannya, Itachi menangis dengan rasa penuh penyesalan. Namun Sasuke tidak melihat ia menangis karena ia sudah terlebih dahulu pingsan. Setelah peristiwa ini berakhir, Hokage ketiga mengucapkan rasa terima kasih sekaligus rasa penyesalan karena tidak ada cara lain untuk menghentikan perang di desanya. Pada saat itu, Itachi sudah terdaftar di dalam buku ninja buronan atas pembantaian klannya sendiri yang dilakukan Itachi. Itachi meminta kepada Hokage ketiga untuk merahasiakan kebenarannya dan memintanya untuk menjaga adiknya yaitu Uchiha Sasuke. Itachi meninggalkan desa sebagai pengkhianat tapi diam-diam dengan misi baru, menyusup pada organisasi Tobi yaitu Akatsuki. Ia bermitra dengan Kisame Hoshigaki karena sama-sama telah membunuh warga desanya sendiri. Pada beberapa titik setelah bergabung dengan Akatsuki, Orochimaru mencoba untuk mencuri tubuh Itachi untuk mendapatkan Sharingan. Tapi Itachi dengan mudah mengalahkan dia dan memutuskan tangan kirinya, memaksa dia untuk meninggalkan organisasi tersebut. Untuk mencari pengganti Orochimaru, Itachi membantu merekrut Deidara, yang sedihnya dikalahkan dengan Genjutsu Sharingan. Deidara selamanya setelah itu bersumpah akan membalas dendam atas kekalahan yang memalukan tersebut. Pada suatu ketika, Itachi mendapatkan misi untuk memburu Naruto. Dan pada saat itu juga, Itachi berhasil bertemu dengan Sasuke. Ia tidak menyangka bahwa Sasuke berhasil mengaktifkan Sharingan dan juga Chidori. Namun perlawanan Sasuke pada saat itu belum berhasil untuk membunuh Itachi. Itachi dan juga Kisame gagal untuk memburu Naruto karena kehebatan Jiraiya. Itachi bersyukur pada saat itu ia masih bisa bertemu dengan Sasuke walau ia harus berpura-pura untuk menyerangnya. Hari demi hari berlalu. Itachi di beberapa titik terjangkit penyakit yang sulit disembuhkan. Dia terus membuat dirinya hidup selama bertahun-tahun dengan obat-obatan dan kemauan belaka sehingga ia bisa hidup cukup lama untuk mati di tangan Sasuke. Pada saat Sasuke sudah dewasa, Sasuke membentuk tim untuk mencari Itachi. Itachi sadar bahwa penyakit yang dideritanya sudah tidak lagi tertahan. Akhirnya ia membiarkan dirinya untuk bertemu dengan Sasuke. Sasuke berhasil bertemu dengan Itachi. Pertarungan keduanya sangatlah seru dan juga menegangkan. Itachi yang sudah kewalahan pada saat itu, ia berhasil membangkitkan Susanoo. Itachi berkeinginan untuk memusnahkan kutukan Orochimaru di dalam tubuh Sasuke dengan menggunakan Susanoo. Dan benar saja, Orochimaru keluar dengan sendirinya dari dalam tubuh Sasuke berupa ular yang sangatlah besar. Dengan sergap, Itachi menusuk Orochimaru dengan pedang Totsuka yang dimilikinya. Orochimaru sangat tidak menyangka bahwa pedang Totsuka yang selama hidupnya ia cari berhasil didapatkan oleh Uchiha Itachi. Orochimaru kemudian tersegel ke dalam pedang tersebut sekaligus Itachi berhasil membebaskan kutukan Orochimaru di dalam tubuh Sasuke. Ketika Sasuke dan juga Itachi sudah tidak mempunyai kekuatan, Itachi yang sekarat mencoba menghampiri Sasuke. Tetapi sebelum itu, penyakit Itachi kumat saat ia memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Zetsu merasa heran pada saat itu bahwa Itachi dalam pertempuran melawan Sasuke, Itachi sudah beberapa kali memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sadar ia akan mati, kemudian Itachi menghampiri Sasuke. Pada saat yang sama, kata-kata terakhir Itachi kepada Sasuke adalah ia meminta maaf dan juga mengetuk dahi Sasuke. Sasuke sangat tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Itachi pada saat kematiannya. Sasuke kemudian timbul rasa penyesalan dari dalam dirinya karena telah membunuh kakaknya sendiri. Pada saat Perang Dunia Ninja keempat, Itachi kemudian dibangkitkan oleh Kabuto dengan Jutsu Edo Tensei.
Namun dari beberapa shinobi Edo Tensei, hanya Itachi yang berhasil menolaknya berkat bantuan mata Uchiha Shisui. Setelah Itachi tersadar, kemudian ia berniat untuk menghentikan Edo Tensei dengan mencari keberadaan Kabuto. Di tengah perjalanan, Itachi mengajar Kabuto. Kemudian ia bertemu dengan Sasuke. Kemudian ia berdua bertarung bersama untuk mengalahkan Kabuto. Itachi berhasil membangkitkan Izanami pada saat melawan Kabuto sekaligus mematahkan jutsu Edo Tensei. Setelah Itachi berhasil mematahkan jutsu Edo Tensei, Itachi yang sebelum berubah menjadi arwah memperlihatkan kebenarannya kepada Uchiha Sasuke. Sasuke merasa lega atas kebenaran Itachi dalam melindungi desa dan juga dirinya. Itachi menjadi pahlawan shinobi karena ia berhasil mengalahkan Kabuto dan sekaligus menghentikan Edo Tensei. Nah, itulah dia guys, kisah perjalanan hidup Uchiha Itachi.